Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali lagi. Saya akan ajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Akhirnya Bung Rocky kemarin Menkominfo Johnny G. Plate memenuhi panggilan kejaksaan gitu ya. Dia beralasan beberapa waktu yang lalu dia minta maaf tidak bisa hadir, ada kegiatan-kegiatan lain termasuk mewakili presiden. Akhirnya hadir dan diperiksa cukup lama juga, itu 9 atau 10 jam gitu dengan 51 pertanyaan. Saya kira itu ada satu hal yang saya kira kita bahas. Soal hukumnya kita biarkan terus akan berlanjut, bagaimanapun juga kalau memang ada kasus korupsi ya silahkan diambil tindakan. Tapi tetap saja yang kita lihat itu dari sisi nuansa politiknya yang juga sangat sangat kental di situ gitu ya Bung Rocky. Selalu soal itu, soal nuansa politik, dan nuansa itu sebetulnya yang membawa banyak orang cemas dengan keadaan penegakan hukum kita tuh. Jadi hal-hal yang sebetulnya ya secara normal diproses, tetapi begitu ada komentar-komentar dari sebetulnya politisi, dia menjadi soal politis akhirnya tuh. Yang paling bagus sebetulnya kalau kita mau kasih semacam tips pada Pak Joni, mengundurkan diri aja dari kabinet, kan itu lebih enak kan, karena juga tekanan untuk mengundurkan diri ya, itu yang ingin dilihat oleh publik kan. Jadi kalau Presiden Jokowi gagal untuk mereshuffle, nah dia pakai sinyal-sinyal yang lain tuh. Mungkin udah ada pembicaraan courtesy call antara Johnny Plate dan Presiden, kasih sinyal ya udahlah mundur aja tuh, dan itu justru akan menguntungkan Nasdem. Bahwa Nasdem jujur, Nasdem akan dapat poin bagus kalau Nasdem yang mengambil inisiatif untuk menarik Johnny Plate itu. Kan Pak Surya Paloh bisa bilang, oke, ini dalam proses hukum kami tarik menteri kami itu, silakan Pak Jokowi kalau mau taruh menteri yang lain bagus, tapi kalau mau ambil dari kami juga bagus juga tuh. Kan diplomasi itu enak kan. Jadi publik lihat, oh ada permainan yang cantik dari Nasdem. Jangan sampai nanti pada akhirnya ditersangkakan juga Johnny Plate. Dan arahnya kan ke situ. Kalau kita lihat bahasa tubuh atau sinyal dari kejaksanya itu mungkin masih terlalu dini. Iya, kalau masih terlalu dini ngapain diproses secara besar-besaran hari ini 51 pertanyaan kan. Jadi publik tetap menduga kuat bahwa Plate akan ditersangkakan. Nah, pilihannya adalah menemui presiden untuk menyerahkan kembali mandatnya, dan itu kalau terjadi itu akan jadi heboh politik. Jadi Nasdem akan bilang, kami menghadap presiden Pak Surya Paloh untuk meminta izin menarik tokoh kami itu, dan presiden tentu akan bereaksi, ini kan hak saya, hak prerogatif saya, mau saya iya kan apa saya tunda atau membatalkan permintaan penarikan Johnny Plate, itu basa-basi itu juga akan jadi headline. Tetapi kalau dilakukan lebih awal oleh Nasdem, Nasdem akan dianggap sebagai partai yang betul-betul berintegritas. Dia akan bilang, oke, walaupun masih ada kesamaran atau belum bisa dipastikan sebagai tersangka, tapi Nasdem bertanggung jawab terhadap opini publik. Karena itu lebih baik kami tarik, bahwa nanti proses pengadilan itu berlangsung atau pemeriksaan Johnny Plate itu dia tidak lagi berkedudukan sebagai menteri. Sekaligus Nasdem bisa terangkan bahwa ini maksudnya supaya proses itu betul-betul tidak terindikasi diintervensi oleh kekuasaan. Kan permainan kalimat semacam itu yang paling bagus diucapkan oleh Surya Paloh. Itu intinya tuh. Dan Anies tentu dapat sinyal baik bahwa Anies memang diasuh oleh partai yang hendak memberantas korupsi. Nanti kalau yang jadi sebaliknya, misalnya Nasdem masih kasih kalimat-kalimat diplomasi, ya justru Anies akan terus suaranya, karena Anies dianggap ada di partai yang mencela-mencela juga. Jadi lepas dari bahwa ada tidaknya kasus korupsi gitu ya, memang kasus ini yang seperti kita sebut tadi nuansanya politiknya jauh lebih kuat, karena itu penyikapannya bukan penyikapan hukum tapi penyikapan politik gitu ya. Itu konklusi bagus, Hersu. Penyikapan politik, karena kedudukan Johnny Plate di kabinet adalah kedudukan politis. Kan Johnny Plate bukan karena keahliannya ada sama Jokowi, karena peran Nasdem sebagai pendukung Jokowi. Jadi tetap kita mau lihat satu sinyal bagus dari Nasdem untuk memperlihatkan bangsa ini sedang diuji, bahwa hal-hal yang bersifat politis itu sebetulnya dihilangkan dulu sebagai variabel tuh. Nanti Johnny Plate juga mungkin udah ngomong dengan Pak Surya Paloh, tarik gue aja deh, kan itu lebih enak tuh. Nanti tentu Surya Paloh bilang, lu ngapain minta gue tarik? Memang ada penggantinya di Nasdem nanti tuh. Ini kan pembicaraan-pembicaraan yang di belakang layar kita bisa duga.
pertemuan semacam itu tuh. Nah, Joni Plate tentu lebih baik minta langsung pada Pak Surya Paloh supaya dia ditarik, supaya ada semacam kehebohan yang indah dalam politik, kehebohan yang indah ya. Oke, nah tapi satu halnya saya mungkin mohon dikoreksi kalau saya salah. Kelihatannya justru kasus-kasus semacam ini gitu bahwa sandra-sandra politik itu sandra hukum itu dalam politik mutakhir ini terutama pada era Pak Jokowi sangat menonjol gitu ya, Bung Rocky. Memang Pak Jokowi selalu punya kartu dan kartu itu pasti disorongkan oleh penasihat-penasihatnya tuh. Kalau nggak kesakusuk Anies, Joni Plate mah aman-aman aja di situ kan. Karena apa pentingnya memeriksa Joni Plate kalau Anies makin lama makin tinggi elektabilitasnya. Demikian juga menteri-menteri yang lain yang komorbidnya ada di depan mata justru ketar-ketir. Kalau Nasdem tarik Joni Plate, mungkin beberapa ketua partai yang kedudukannya secara politis adalah menteri udah mulai menganggap ini sinyal buat gue apa-apa itu kan. Jadi kasih sinyal etika dari Nasdem. Kita ingin supaya Nasdem menumbuhkan percakapan publik yang basisnya adalah etika publik tuh. Nah itu yang akan menandai perbaikan. Jadi kalau Nasdem mengatakan kami ingin perubahan itu, ya udah lakukan dari sekarang. Lakukan perubahan mental politik. Jangan karena mungkin masih ada beberapa proyek yang terkait dengan kepentingan Nasdem di Kominfo itu lalu Nasdem masih ragu-ragu. Padahal sinyal presiden jelas Nasdem mau apa, mau dukung Anies atau mau dukung calon Jokowi kan gampang aja tuh. Jadi nggak usah lagi tuh. Ini sama di mana orang merasa kepura-puraan itu maksiat tertinggi dalam politik kan. Publik bosan itu lihat ini apa sih kalau cuma settingan politik. Ya pastikan aja tarik Joni Plate. Sehingga Joni Plate bisa dengan gagah berani bicara di depan publik bahwa dia sudah mengundurkan diri demi etika politik. Bukan sekedar dengan, ya minta maaf ya, karena kemarin dipanggil Pak Presiden di sidang di DPR, waktu saya nggak ada, itu apa? Itu basa-basi apa tuh? Jadi poin tetap adalah ucapkan sesuatu supaya kegaduhan politik ini bisa dinilai sebagai hal yang menguntungkan Nasdem. Jadi kalau ada gaduh politik, ya Nasdem yang diuntungkan justru. Tidak merugikan Bung Rocky kalau nanti dia mengundurkan diri dianggap ya berarti salah dong kalau lu mundur gitu. Kalau dia mengundurkan diri kan proses hukum masih berjalan. Jadi tetap bukan karena kan sinyal publik kalau Pak Surya Paloh kasih kalimat politis demi jaminan supaya kabinet berjalan mulus maka kami tarik dulu Joni Plate. Tapi kalau udah ternyata hanya sekedar tersangka dan Pak Jokowi masih membutuhkan, silahkan pakai kader kami. Kan itu enak tuh kan. Jadi ngoceh-ngoceh begitu atau sebetulnya ngibul-ngibul politik. Oke, dan jangan-jangan mungkin juga kalau begitu Joni Plate mengundurkan diri, ya dia nggak jadi tersangka juga gitu. Kemudian malah paling bagus Joni Plate mengundurkan diri supaya status dia sebagai tersangka atau akhirnya kasus itu berubah, lalu orang lihat berarti tekanan politik dong, gitu kan? Ya. Jadi enak betul tuh. Jadi Ibu Mega akan senyum-senyum tuh. Bahwa sialan itu skenario gue kebaca kira-kira begitu. Ini kita main-main main-main ledek-ledekan di kepala aja ya. Tapi kan begini ya, kita melihat sebenarnya kenapa banyak sekali partai-partai yang mencoba mati-matian masuk ke kabinet, bahkan kemudian kalau sudah di kabinet bercoba mati-matian juga mempertahankan para kadernya yang ada di situ. Kita melihat itu bukan berkaitan dengan visi bagaimana membangun bangsa, tapi lebih pada resources yang tersedia di departemen atau kementerian ya kelihatannya. Ini berebut remah-remah anggaran aja kan sebetulnya kan, yang udah nggak ada gunanya juga. Jadi kalau kita terangkan itu pada milenial bingung-bingung ini ngapain, ini kabinet itu mau bubar tapi masih ada yang mau dekat-dekat dengan istana. Jadi milenial selalu melihat dengan cara yang sangat pragmatis bahwa politik Indonesia itu cuma nyari sugar covernya tuh, karena gulanya udah nggak ada maka bungkus permennya pun dia pikir masih ada gula di situ, masih ada gula-gula tuh. Nah, ini persaingan politik nggak ada basis argumennya. Upaya untuk memperbaiki sistem hukum juga nggak ada basis argumennya. Yang sekarang yang terjadi adalah orang berebut kembali menunggu remah-remah yang ditinggalkan Nasdem. Kan kalau Nasdem tarik 2 menterinya kan, wah ada yang berebut tuh. Walaupun tinggal 18 jam berikutnya dia dipanggil juga sih yang gantiin itu kan oleh kejaksaan yang sama. Jadi mental politis ini betul-betul bukan sekedar busuk gitu ya. Busuk kan ya ada proses alamiah.
Jadi membusukkan diri sendiri itu kan konyol betul kan, mendekati pusat kekuasaan yang sedang runtuh itu itu ajaib. Biasanya orang menjauh dari pusat kekuasaan sedang runtuh tuh. Jadi tetap karena kebutuhan pragmatisme uang itu anggaran, partai mendekati kekuasaan. Ada mungkin alasan lain bahwa banyak tokoh yang merasa nanti biografinya akan ditulis bahwa pernah jadi menteri 18 jam misalnya kan itu konyol tuh. Mungkin cara berpikir Anda dengan mereka berbeda karena Anda menganggap bahwa ini akan runtuh, sementara mereka menganggap bahwa oh ini masih ada harapan, minimal kan kalau ditambah lagi 3 tahun karena penundaan pemilu kan masih 5 tahun juga, jadi 4 tahun juga lah jadi menteri gitu. Jadi kita berupaya untuk membayangkan cara berpikir politisi kita yang nggak ada pada cara berpikir pendiri-pendiri bangsa ini, yang nggak peduli dengan kekuasaan, dia peduli dengan nasib negara. Nah kalau peduli dengan nasib negara ya jangan bergerombol di tempat di mana nasib negara makin buruk. Kan kabinet itu cermin buruk dari nasib negara tuh. Sementara publik internasional tetap menganggap bahwa Indonesia ini apa sih isinya, udah berantakan, tapi kok masih ada ambisi kekuasaan tuh. Kita akhirnya mulai lihat New Zealand, lihat tokoh-tokoh lain yang justru mengundurkan diri kendati masih dalam puncak kekuasaan. Jadi pelajaran etika yang seharusnya Indonesia ajarkan pada dunia sekarang terbalik tuh. Dunia menganggap Indonesia ini nggak ada etika politik tuh, korupsi ada di mana-mana dan dibiarkan oleh presiden. Presiden mengatakan dia akan nuntun perubahan memimpin negara, dia nggak lakukan tuh. Jadi banyak hal yang kita anggap ya udah lebih baik hancur dulu baru tumbuh dengan baik. Ya. Jadi memang ada ya proses seperti itu ya, bahwa dia mesti tumbuh dulu, dihancur dulu baru tumbuh gitu. Sebenarnya banyak juga sih contohnya negara-negara yang seperti itu ya. Kita lihat seperti Jepang, seperti Jerman gitu kan juga tumbuh di atas puing-puing. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran juga ya seperti itu. Iya, itu contoh bagus tuh. Perang Dunia Kedua hancur, banyak yang kacau. Di beberapa tempat memang harus mengalami revolusi sosial. Nah, Indonesia ini mungkin karena terlalu damai dan buminya terlalu kaya, maka kita nggak pernah merasa ada semacam dasar untuk kita berubah tuh. Jadi kita belum sampai ke titik nadir, karena itu nggak mungkin roda itu berbalik ke arah senit. Tapi sebetulnya ini keadaan yang saya kira fasilitas dan disediakan oleh sejarah untuk melihat bagaimana di ujung kepemimpinan Pak Jokowi hancur semua institusi itu. Dan itu pertanda baik untuk kita pulih. Jadi mesti dari situ, dari sudut pandang itu, angle-nya kita mesti lihat berbeda, selalu see the bright side ya, from the dark side gitu ya. Iya, itu ada pepatah mengatakan the darkest hour is the day before the dawn. Ya. Saat yang paling gelap adalah sebelum fajar. Nah, kita mulai merasa bahwa ini saat yang sedang sangat gelap tuh. Ya. Jadi kita akan menuju fajar. Mantap. Nah, oke, baik, thank you Bung Rocky. Tetap 0% ya. Kita mulainya dari sini, menyambut fajar seperti ini. Dengan Yes. Oke, thank you. Yeah.